kini mestinya di Padang Luar, besok juga di situ. Dek lai 2 kali buat dakek-dakek. Biarlah buisi yang besok, yang kini ambuhkan Nurul Ikhlas. Alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ibu malam kini di Musolawak. Termasuk bersobok pula jo guru ambo di siko, Ustaz Mendra. Agak grogi ambo ngaji di muka beliau sebenarnya kok. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Malam kini Bapak Ibu kita akan mengkaji tema yang sederhana tetapi penting tentang bagaimana taat dan patuh kepada Allah itu adalah sumber kebahagiaan hidup. Setiap awak berdoa, di antara doa yang kita selalu baca, mungkin tidak pernah kita lupa dengan doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yo lai baca doa tu Pak Ibu. Biasa disebut di awak namanya doa sapu jagat. Tu awak yang pandai magi nama seorang tu Pak. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami di dunia kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, dan beri kami di akhirat kebahagiaan, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Asa sibuk-sibuk awak Bapak Ibu, sa singkek-singkek wakat tua dalam berdoa, doa ini jangan dilupakan. Ya, malah doa ini adalah doa yang disyariatkan secara khusus ketika awak tawaf. Ketika awak tawaf, baik tawaf ketika haji, tawaf ketika umrah, ataupun tawaf sunnah, maka doa ini doa yang disyariatkan. Bila awak baca doa ke Pak Ibu, apa Ibu yang lah pernah haji umrah, antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebahagiaan, di akhirat kebahagiaan, dan jauhkan kami dari api neraka. Nah, kita minta bahagia di dunia, kita minta bahagia di akhirat. Cuma Pak Ibu, apa yang menjadikan seseorang itu bahagia? Itu yang perlu awak pahami Bapak Ibu. Setiap kita pasti menginginkan bahagia. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin bahagia. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin sengsara. Apa ingin bahagia, Pak? Iyo, gak ketek juga nampak. Ragu nampak. Ragu. Ayo, siapa apa? Ibu ingin bahagia tak, Bu? Ayo, ingin sadonya. Berarti Bapak Ibu sadonya sehat, normal berarti. Nah, cuma apa yang menjadikan kita tu bahagia Bapak Ibu? Di situ orang banyak keliru Bapak Ibu. Ada yang menganggap bahagia itu sebabnya apa? Harta. Dia merasa dia akan bahagia kalau dia punya harta yang banyak. Singgunyo kajanyo harato Bapak Ibu. Nyo kajanyo harato ko, latih mencari harato Pak. Sejak muda sampai gaya abi umurnya. Sejak hitam rambutnya sampailah putih sadonya. Inyo merasa bahwasanya dengan harta itulah dia akan bahagia. Mati-matian mencari harta. Kadang kurang istirahat mencari harta. Sampai sakit mencari harato. Kadang amu bacakak je orang untuk mendapatkan harato. Kadang tidak peduli halal haram mencari harta. Dia merasa dengan harta itu dia bahagia. Ternyata tidak Bapak Ibu. Bermasalah je orang banyak. Kadang bacakak je dun sana. Kadang tak bailok je orang tua. Tak bailok je tetangga. Dia merasa dengan harta itulah dia bahagia. Ternyata ketika harta didapat, kebahagiaan pun tidak dia dapatkan. Kalau seandainya kaya yang menjadi sebab orang bahagia Bapak Ibu,
Maka ketahuilah di antara manusia yang paling berbahagia adalah Qarun. Karena Qarun adalah orang yang sangat kaya. Qarun itu Bapak Ibu diceritakan di dalam surat Al-Qasas. Bagaimana Qarun itu kunci gudangnya saja itu dibawa oleh beberapa orang yang kuat-kuat. Itu kunci gudangnya saja. Alun haratonyo lai, kunci gudangnya saja. Dan Qarun sering memamer-mamerkan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Orang payah hidupnya, nyo pamer-pamerkan. Sampai akhirnya orang pun mengatakan, alangkah bahagianya Qarun, alangkah senangnya Qarun. Dek kalau awak dapat bantu Qarun. Ketika Qarun dipuji dengan kekayaannya, maka dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Tidaklah saya mendapatkan semua harta itu kecuali semata-mata karena ilmu yang ada pada saya. Artinya, ambo dapat harta pun tak ada hubungannya Allah dah. Iko dek santi ambo, dek cadi ambo, dek hebat ambo. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya Allah pun marah. Fir'aun, Qarun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Ditenggelamkan ke dalam bumi. Itu maknanya Pak Ibu, kalau ada orang kini menggali tanah, menggali sumur, kemudian nampak harta Pak dapat ameh, maka orang akan mengecekkan itu adalah harta karun. Nah, Qarun adalah orang yang kaya tetapi dia tidak bahagia. Di dunia dia tidak bahagia, dihukum oleh Allah. Di akhirat dia akan diazab dengan azab yang pedih. Kemudian ada pula orang yang menganggap dengan kekuasaanlah dia akan bahagia. Nyo dapat kebahagiaan kalau nyo jadi pejabat Pak. Sehingga mencalonnya. Terpilih. Habis mencalon lihat. Terpilih lihat. Habis naik lagi ke atas. Terpilih lagi. Terus seperti itu. Inyo merasa dengan kekuasaan itulah dia akan bahagia. Kalau seandainya kekuasaan itu yang menjadikan orang bahagia Bapak Ibu, maka tentu Fir'aun adalah salah satu orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Fir'aun adalah seorang penguasa. Tapi Fir'aun ternyata tidak bahagia. Di dunia dia disiksa, di akhirat pun dia nanti disiksa. Jadi Fir'aun kok disiksa di Allah. Kenapa? Karena sombong dengan kekuasaannya. Malah dia mengaku-ngaku dengan sesuatu yang dia tidak pantas mengakuinya. Apa itu? Mengaku diri sebagai Tuhan. Padahal kekuasaan Fir'aun ko Pak Ibu, tak lo laweh-laweh mana ada Pak. Kekuasaan Fir'aun ko cuma Mesir. Cuma itu saja. Lawehlah kekuasaan Umar bin Khattab lain. Umar bin Khattab, Mesir itu salah satu wilayahnya. Banyak yang lain. Palestina. Kemudian juga Ethiopia. Kemudian juga Yaman. Mesir itu adalah salah satunya. Artinya kekuasaan Umar bin Khattab itu jauh lebih luas dibandingkan kekuasaan Fir'aun. Tapi Umar bin Khattab, apa yang dibacanya Bu? Apa kata Umar yang kekuasaannya luas? Berkata, Subhana Rabbiyal A'la. Adapun Fir'aun yang kekuasaannya tidak seluas Umar bin Khattab, dia mengatakan, Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi mirip Pak, tapi jauh bedanya. Umar bin Khattab, apa kecil Umar Pak? Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang paling tinggi. Itu kecil Umar bin Khattab. Kalau kecil Fir'aun apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi Fir'aun kau sombong. Satu-satunya manusia pertama yang mengatakan diri Tuhan Bapak Ibu, Fir'aun lah orangnya Pak. Iblis saja Pak Ibu tak pernah mengecek diri Tuhan dah. Iblis kan kurang ajar iblis tu. Tak pernah iblis mengecekkan dirinya Tuhan. Makanya saat Fir'aun mengecekkan dirinya Tuhan, Bu, mungkin tak kaju iblis tu.
Ketika Fir'aun mengecekkan dirinya Tuhan, kecik iblis, ang yo para kurang ajar, ada nak separa Tuhan ada kecik iblis. Ada ni lo kurang ajar tapi tak bantu ang bana ada keciknya. Karena Fir'aun ku luar biasa. Sampai mengatakan dirinya Tuhan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya Fir'aun ditenggelamkan ke dalam laut. Fir'aun dengan kedurhakaannya, dia ditenggelamkan ke dalam lautan. Qarun dengan kedurhakaannya, dia ditenggelamkan ke dalam tanah. Kedua orang itu punya dunia. Qarun punya harta. Fir'aun punya kuasa. Ternyata mereka tidak bahagia. Di dunia mereka disiksa, di akhirat lebih berat lagi siksaannya. Jadi apa kesimpulannya? Yang menjadikan seseorang bahagia Bapak Ibu bukan harta. Bukan pula kekuasaan. Tapi yang menjadikan seseorang bahagia itu apa? Taat dan patuh kepada Allah. Nabi Sulaiman penguasa seperti Fir'aun. Nabi Sulaiman orang kaya, bantu Qarun. Tapi mengapa Nabi Sulaiman bahagia? Mengapa Qarun tidak bahagia? Mengapa Nabi Sulaiman bahagia? Mengapa Fir'aun tidak bahagia? Karena Nabi Sulaiman taat Bapak Ibu. Taat. Jadi yang menjadikan awakku bahagia Bapak Ibu, taat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat, maka jadilah kita orang yang patuh kepada Allah. Orang yang apabila disuruh oleh Allah, dia lakukan. Orang yang apabila dilarang oleh Allah, dia tinggalkan. Itulah yang menjadikan seseorang bahagia. Siapa manusia yang paling berbahagia di atas dunia, Bapak Ibu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang paling bahagia. Kenapa beliau menjadi orang yang paling bahagia? Karena beliau adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia tu awak dapatkan kalau awak taat ke Allah. Kalau awak patuh ke Allah. Makanya kalau ada awak suntuk, kalau ada awak gelisah, kalau ada perasaan awak tak nyaman, resah sei duit awak Bapak Ibu, maka yang pertama yang harus kita lihat Bapak Ibu, ba'a hubungan awak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin dekat seseorang dengan Allah, maka dia semakin bahagia. Dan semakin jauh seseorang dengan Allah, maka dia semakin tidak bahagia. Ambo tanya Pak Ibu, ikan sanangnya di mana Pak Ibu? Ikan tu bahagianya di mana? Di air. Keluar ikan dari air Pak, hilang kebahagiaannya. Hilang kebahagiaan ikan tu. Sebab apa? Sebab ikan tu sandangnya di air. Maka begitu pula kita manusia Bapak Ibu, kita bahagia tu di mana? Di atas taat, di atas patuh. Makanya orang puasa Pak Ibu, sekalipun haus Pak, sekalipun lapar Pak, tapi bahagia hati Pak Ibu. Awak ketika puasa Ramadan tu Pak, haus, lapar, tapi hati Pak senang. Orang tak puasa bulan puasa Pak, makan, minum, jangan dianggapnya bahagia, jangan dianggapnya senang Bu. Itu wajah sana senang tu Pak, hatinya tak. Kenapa? Karena Nabi yang langsung menyebutkan lis-shaim farhatan. Orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Kan aneh Pak Ibu, lapar tapi bahagia, awih tapi bahagia. Tidak puasa, makan, minum, tapi tidak ada kebahagiaannya Pak. Kenapa? Kerana maksiat ke Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah, tidak Allah masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Jadi bahagia tu Pak Ibu Allah yang masukkan. Maka dalam surat Al-Fat Allah menyebutkan,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi bahagia itu didapatkan dengan sebab taat, didapatkan dengan sebab patuh. Itu maknanya dalam ayat masalah, dalam hadis masalah puasa, apa kata Allah? Nabi SAW menyebutkan, lis-shaim farhatan, orang yang puasa ada dua kegembiraan. Bila dua kegembiraan tu? Pertama, farhatun inda fitrih. Yang pertama, bahagia saat berbuka. Jadi orang puasa tu Pak Ibu, tiba waktu maghrib bahagia. Orang tak puasa biasa sajanya Pak. Orang tak puasa biasa sajanya. Tapi orang puasa bahagia. Ibu senang tak bulan puasa azan maghrib tiba? Senang tak? Senang. Mana senang pada azan zuhur, Bu? Ha? Senang azan maghrib. Bakok senang azan maghrib, Pak? Ha. Itu penyebabnya. Dia ada buku tadi. Farhatun inda fitrihi. Bahagia saat berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, bahagia saat dia bertemu dan berjumpa dengan Allah. Jadi taat itu menjadikan awak senang Pak Ibu. Makanya latih tapi senang. Latih tapi senang. Latih tapi bahagia. Latih tapi gembira. Kenapa? Karena yang memasukkan kegembiraan ke dalam hati kita adalah Allah. Dan Allah berikan kita kegembiraan, Allah berikan kita kebahagiaan dengan sebab taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan kebahagiaan yang besar. Jadi kalau awak ingin hidup awak kau senang Pak Ibu, ingin hidup awak bahagia, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Tidak akan pernah seseorang mendapatkan kebahagiaan dengan jalan bermaksiat kepada Allah. Tidak akan pernah. Makanya Pak Ibu, ambo contohkan. Ibu-ibu kalau punya anak pedusi, sampai bulan sudah nikah, kemudiannya melapor ke ibu, "Ma, awak hamil, Ma," kecilnya. Apa perasaan ibu, Bu? Apa perasaan ibu? Gembira, alhamdulillah. Itu baru 4 bulan tu, Bu. Apalagi kalau lah 10 tahun tu. 10 tahunnya nikah, kemudian pagi-paginya mengecek ke ibu, "Ma, alhamdulillah wa amil ma," kecil. Alhamdulillah kecil ibu tu. Mungkin langsung ibu bersujud tu. Tapi sudah nak tadi mengeceknya hamil, kemudian tiba lu adiknya kelas 3 SMP, "Pak, Ma, wa amil lo, Ma," kecilnya. Bah kecil ibu kira-kira tu. Le alhamdulillah dibaca. Ambo rasul nak astagfirullah. Saya cik banyak sambung belakang tu, Bu. Mungkin keluar aku ampek tu, Pak. Mungkin cari sudah tu. Pak eteknya sebutnya tu. Apa kok bisa beda tu, Bu? Tadi baku alhamdulillah baca, Pak. Bakok nanti bo cik lai kon dah alhamdulillah dibaca, kan sama beritanya tu, Pak. Pak, Bu. Yang satu dengan jalan yang diredai oleh Allah. Yang satu dengan jalan maksiat. Tak ada Pak Ibu. Orang berbuat dosa tu tak ada kebahagiaan dah. Makanya jangan Pak Ibu kira orang-orang kaya sembahyang indah, kemudian banyak melakukan dosa-dosa besar, riba segala macam, dia senang hidupnya. Kecil awak senangnya Pak Ibu. Hati tak ada senang tu, Pak. Bahagia itu dengan sebab taat.
Ada orang secara ekonomi menangahnya Pak, tapi nyo taat ke Allah. Patuh ke Allah. Itu yang bahagia Bapak Ibu. Itu yang bahagia. Adapun ada orang secara ekonomi Pak Ibu di atas Pak. Nen ada jurang ada di nyo, nen dak ada jurang ada di nyo. Tapi nyo bermaksiat. Sekalipun dunia banyak nyo dapat Pak, tapi demi Allah dia tidak bahagia. Kerana kebahagiaan itu hanya didapatkan dengan sebab taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka tadi di awal kita sampaikan Bapak Ibu, siapa orang yang paling berbahagia kehidupannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu awak apabila disuruh di Allah Pak Ibu, kerajuan. Apabila dilarang di Allah, tinggalan. Jangan dilanggar. Disuruh Allah tapi tidak dilakukan. Dilarang Allah justru dikerjakan. Itu yang menjadikan awak tak bahagia dalam hidup ke Pak. Jangankan melanggar aturan Allah, melanggar aturan manusia saja Pak, tak bahagia awak tu. Tak senang hati awak tu Pak. Contoh giko, apa-apa mambo onda, pajak mati, SIM tak ada, polisi razia. Apa perasaan Pak? Apa perasaan mencaliak polisi itu? Pasti biku-biku. Kecepatan jantung meningkat tu Pak. Itu kesihatan terpengaruh atau? Ya. Makanya orang kalau banyak melanggar aturan agama Bapak Ibu, mohon maaf, ada hubungan antara kesihatan dengan maksiat, ada. Iya Bapak Ibu. Selama aku orang banyak menganggap Bapak Ibu penyakit itu kaitan juga apa? Makanan, minuman, olahraga. Itu sih biasanya Pak. Tidak Pak Ibu. Ada penelitiannya Pak Ibu bahwasanya pengaruh makanan, minuman, olahraga terhadap kesehatan hanya 30% saja. 30% saja. Sisanya Pak Ibu 70% Pak. Kuah. Kocik kocik. Pikiran cik, perasaan cik. Sehingga orang kalau aman pikirannya, aman perasaannya, ndak dengki, ndak hasad, kemudian ndak iri mencari orang dia nikmat oleh Allah lebih daripada inyo, kemudian selamat dari sifat dendam, sehat Bapak Ibu. Makanya cuba lihat Pak Ibu, cuba lihat dia Pak Ibu orang gila Pak. Orang gila sehat-sehat Pak. Ya, orang gila sehat-sehat. Padahal kalau awak kaji-kaji Pak, makannya apa dia Pak tu? Mandi sekali sebulan Pak tu kok lain pula tu. Baju nak bertukar-tukar tu. Tapi orang gila sehat Pak. Bu pernah bertanya ke doktor tu, lihat tu orang gila kena COVID doktor. Tak tahu dia COVID tu Ustaz. Nyo imunnya tinggi. Sebab apa orang gila ko bu? Orang gila ko kalau awak kaji sifat orang gila ko ada sifat eloknya Pak. Orang gila ko nyo bersyukur bu. Apa saja nyo terimanya. Orang gila ko tak ada protes tu Pak. Nyo cuba makanan kurang garam tak ada Pak. Makanya kalau ada orang gila lah pandai kurang garamnya tu tandalah kesehatan Pak. Itu tandalah kesehatan tu. Kalau lah banyak protesnya itu tanda sehatnya tu. Kemudian Pak Ibu sekalian, orang gila tu, orang gila tu tak sadarnya fikiran tu Pak Ibu. Maka tak ada masalah dengan Pak. Nyo naik lado model patang tak ada masalah dengan tu. Ya nak. Lado naik tak ada masalah dengan tu. Oh naik BBM, tak ada masalah Pak. Naik minyak goreng, tak ada masalah. Nyo aman sedunia dia nyaman kau sehat-sehat orang gila ke Pak. Awak kan tak sadar awak fikiran bu, makanya kadang kesihatan awak terganggu. Tak masuk Pak Ibu sifat awak.
Ada penelitian Bapak Ibu, orang pemaaf. Ya. Orang pemaaf, tidak pendendam. Itu sehat. Ya. Sebaliknya orang pendendam, itu terganggu kesehatannya. Cuba Bapak Ibu, awak lalok, ya. Awak punya masalah, kemudian awak belalok. Bisa tak lama lalok Pak? Tak bisa. Tak bisa tu Pak Ibu. Selera makan dengan dua tu Pak. Ya. Lalu tak lama tu dah. Dan kemudian apa? Ada penelitiannya Pak Ibu. Keluar hormon. Namanya hormon kortisol namanya. Itu penyebab stres. Tapi kalau orang misalnya laloknya maafkan orang. Ada masalah selesai Pak Ibu. Keluarlah hormon dari tubuhnya namanya oksitosin namanya. Itu hormon yang menyehatkan dan itu termasuk hormon awet muda. Iya. Hormon awet muda. Makanya kalau ada ibu-ibu umur lah 60 tapi wajah bentuk 50, tu tanda pemaaf tu. Tapi kalau ada umur 40 tapi wajah lah 60, tu tanda pendendam tu Pak. Ikut contoh kau ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang taat benar-benar berada di dalam kebahagiaan. Sebaliknya orang-orang yang maksiat berada di dalam kesusahan. Kebahagiaan yang dimaksud kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kesusahan yang dimaksud adalah kesusahan dunia dan akhirat. Jadi penyebab bahagia kau sama Pak Ibu. Cie penyebab bahagia kau Pak. Baik di dunia ataupun di akhirat sama jalannya. Apa jalannya? Taat. Ikut salah aturan Allah tu Pak Ibu. Ikut sajalah aturan Allah. Apa yang disuruh oleh Allah, lakukan saja. Dan apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan saja. Maka kita akan berbahagia. Jadi ternyata Pak Ibu sekalian, bahagia tu tidak ada hubungan dengan kekayaan. Tidak ada hubungan dengan pangkat jabatan. Itu hanya sekedar menambah kebahagiaan saja. Tetapi bukan penyebab seseorang berbahagia. Penyebab seseorang bahagia adalah ketika dia taat, dia patuh, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu apa-apa, ambo yakin awak di rumah punya pagar. Ya, ada pagar di rumah awak. Ya. Pagar tu biasanya berjalan di atas rel. Pagar tu pakai roda. Ya Pak Ibu. Cuba kalau awak punya pagar, rodanya tu persis berada di atas rel. Persis. Tak turunnya tu Pak. Tak keluarnya tu. Ketika awak membuka jumlah nutupnya, apa rasanya Pak Ibu? Payah atau mudah? Mudah. Barik atau ringan? Ringan. Sabare apapun pagar Bapak Ibu. Asal roda ko terletak di atas rel, ini akan mudah. Tapi saringan apapun pagar, kalau roda ko jatuh, Bu, indak tapik di atas relnya dah, cubalah. Abi tenaga awak Pak Ibu kadang indak menggarik tu Pak. Ya. Itu sebenarnya pelajaran di dalam kehidupan kita. Ya. Selama kita berada di atas ketaatan sesuai dengan aturan, maka di saat itu Allah akan masukkan kebahagiaan ke dalam hati kita. Tapi ketika awak melanggar Bapak Ibu, berbuat dosa, berbuat maksiat, mengambil jalan yang tidak disukai oleh Allah, sekalipun awak dapat dunia, maka itulah yang menjadikan hidup kita tidak bahagia. Karena itu awak perbarui cara fikir awak Bapak Ibu. Sebab di zaman kini
banyak orang yang mengkaitkan kebahagiaan itu syaratnya adalah harta. Termasuk kesuksesan kaitannya juga harta. Ada jemaah mengecek pernah model ko dulu. Ibu tu ustaz, apa tu ustaz, yo sukses. Berhasil. Berhasil babu macam agak lada ustaz. Ibu tu anaknya berampek ustaz. Kampe-ampek aja diurang kampe-ampeknya. Kampe-ampek aja diurang pak. Tambo pagaran, memang ada orang dan anak jadi baru kecik mbok. Jadi orang ke apa maksudnya ke mbok? Kalau ada orang mengecek anak jadi orang ke apa ke? Emang ada apa ibu dan anak dah jadi orang? Apa maksud jadi orang tu mbok? Sukses. Sukses ke apa ukurannya ke? Yo apa maksudnya? Angko-angko kan? Itu. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, mungkin di antara anak-anak itu ada yang tak faham dengan agama. Ya. Kadang bau duk saja, tak pandai. Banyak Pak. Ya. Meninggal orang geknya, kamangannya tak jalan. Ya. Tapi dek karenanya dapat dunia ko banyak, maka tetap dia dikatakan sebagai orang yang sukses. Bukan berarti dunia ko tak perlu. Tak. Tapi bukan itu ukurannya. Ukuran kesuksesan adalah ketika seseorang itu diberikan oleh Allah kepahaman dan dia mengamalkan agama. Cari dalam Allah menyebutkan bagaimana ukuran seseorang itu juga merugi. Allah menyebutkan wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa orang yang berpaling dariku, kata Allah, akan kuberikan dia kehidupan yang sempit. Jadi orang semakin banyak maksiat Pak Ibu, semakin sampik duitnya. Sekalipun nyo berada di rumah yang lapang. Boleh sudahlah dunia ndak dapat Pak Ibu, dosa banyak lo. Tambah parah tu Pak. Karena itu para ulama membagi manusia berdasarkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu jadi 4 Pak. 1, orang yang taat dapat dunia nyo taat lo Pak. Itu paling hebat tu Pak. Sudahlah dapat dunia taat lo, sudahlah kayo. Oh taat lo Pak Ibu. Tak saya di lo taatnya dah. Itu yang paling diidam-idamkan orang. Kemudian yang kedua, tak dapat dunia tu, seketik dapat dunia tapi taat. Itu berhasilnya tu Pak. 1, 2 tu berhasil keduanya tu. Yang pertama tadi dapat dunia dan taat pula. Ambo yakin itu cita-cita awak sado tu Pak. Kemudian yang kedua, saketek dapat dunianya tapi taat. Itu tetap berhasil namanya, sukses namanya itu. Yang ketiga, kau yang tak sukses kau, 3 je sampai kau. Yang ketiga apa? Banyak dapat dunia tapi tak taat. Banyak dapat dunia tapi maksiat. Memangnya banyak pitihnya. Tapi kerajanya entahlah Pak Ibu. Ya. Banyak berbuat maksiat. Banyak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Yang kampek kau ni yang paling parah Pak. Kau tak tahu juntuang tu. Sudahlah duit payah Pak. Sembayang tak lah. Banyak ke? Yang kampek kau banyak Pak. Kadang awak kasihan mencaliaknya Pak. Sudahlah duit payah. Utang banyak. Bantu buruk. Sadonya buruk belunggu dinyo sadonya Pak. Sembayang tak pula, puasa tak pula. Allahu Akbar. Kaya dia orang bantu aku Pak Ibu. Tak sedikit orang bantu aku, mohon maaf Pak Ibu. Kadang boy-boy tu Pak Ibu. Mungkin tak sadonya tu Pak, tapi banyak yang bantu aku kadang-kadang tu. Celiklah. Misalnya kadang bo kasihan tukang Pak. Tukang. Kadang kerajo di masjid Pak. Kerajo di surau, kerajo di musola. Masuk azan, menganya Pak? Istirahatnya. Menganya istirahat tu Pak? Ngopi. Makan snack. Tak sembahyang ya tak? Padahalnya kerajo di masjid Pak Ibu. Apa pernah ceramah di satu masjid? Waktu maghrib tu Pak. Mungkin dek masjid tu tak kaja untuk diresmikan mungkin. Jadi lembur sampai malam. Sedang ceramah masjid ko Pak. Sedang sembahyang maghribnya malepo-lepo di atas Pak.
Malepo-lepo dia orang semayang maghrib. Sudah semayang buat kecian buat tanyuan, Pak Ketua Pengurus, lebih nyian tukang tadi jambu. Lepas saya menyian Ustaz. Lepas saya menyian. Lawak kecian semayang lah dulu. Sudah semayang lanjuan lah kerajo balik. Nyata tu je Pak. Akhirnya dalam ceramah buat kecian, dalam ceramah. Itu maka kecian boneng datang, kalau mambiak tukang, cari orang Islam, jangan orang kafir aja. Takajudnya Asia kurang ajar macam ni. Caliaknya muka bawah bentuk tu. Kadangnya berang lo dikeci anda orang Islam. Tapi syarat mutlak indaknya penuhi. Syarat orang boleh hendak solat Pak Ibu. Tak ada syaratnya tu Pak. Sakitik saja. Apa syarat wajib orang solat? Kalau yang ikut kau tak ada Pak Ibu tetap wajib solat. Siapa orang yang tidak diwajibkan solat? Satu, orang Islam ya, anak-anak. Yang kedua, wanita haid dan nifas. Yang ketiga, orang gila. Tiga tu saya kata. Jadi kalau ada nampak dia awak, ditampik awak ku orang Islam tak solat Pak, cuba ku yunan tiga tadi tu. Kalau boleh masuk yunan tiga tu tak ada Pak. Cuba ku yunan tiga tadi. Ainyo anak-anak bah dia Pak sungguh lah panjang. Cuba yang kedua Pak. Yang kedua apa tadi? Sedang haid atau nifas. Nyo laki-laki. Tinggal cik pilihan lah tu. Ya, tinggal cik pilihan lah. Orang gila. Kalau ndak ada masuk di tiga tu Pak Ibu, ndak peduli Pak. Sasaki apapun. Maka tak ada cerita Pak Ibu. Kadang-kadang mohon maaf, baralik nak solat. Baralik nak solat tu Pak. Mu pernah tu, lah solat anak Bu Haji. Bala cara solat tu Ustaz. Suntiang macam itu Ustaz. Kau badak 4 juta ke. Tu ba'a tu solat model tu. Sekali kau Ustaz. Allah tu nyo mengerti tu. Ada di mana awak dapat kaji Allah mengerti Pak Ibu? Kan awak nak buat surat. Itu yang menyebabkan awak mendapatkan kesempitan dalam hidup. Ketika kita disuruh tapi tidak kita lakukan. Ketika kita dilarang justru itu kita kerjakan. Jadi Pak Ibu sekalian, taatlah di dalam kehidupan. Apa saja diperintahkan oleh Allah, patuhi. Maka itulah yang menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di akhirat tetapi semenjak di dunia. Sampai di situ Pak Ibu ada pertanyaan? Masuk kata ya, capek kata. Apa? Oh yang kampek. Yang kampek orang yang dapat kesusahan di dunia dan dapat pula nanti kesusahan di akhirat. Asia tu sudah lah duit payah, utang banyak. Nasib marasai sembayang indak. Makanya kalau ada awak bersobok orang bantuk-bantuk tu Pak, awak ajak tu. Ibu awak Pak Ibu. Banyak orang-orang yang nombor rampik tu banyak tu Pak. Malah kalau ambo calik kini Pak Ibu, mohon maaf. Banyak kini kecondongan taat tu Pak ada pada orang-orang berpitih kini. Iya. Kalau dulu orang menganggap Bapak Ibu, orang-orang kota tu jauh dari agama. Orang-orang kampung taat-taat. Kini terbalik Pak. Malah banyak kini di kampung-kampung Pak Ibu, subuh kan tak ada jemaah tu Pak. Iya, subuh. Sembahyang zuhur tak ada jemaah tu. Amo pernah ketika itu, kalaupun ada orang, bukan tak ada orang di situ, tapi nak ke masjid tu Pak. Amo pernah lewat di suatu tampek, dapat tinggal amo. Ya. Untung ketika itu mau berhenti di situ Pak Ibu. Jadi di masjid sebelah itulah rakaat kedua sembahyang zuhur Pak. Sementara di surau tu alun jo azan lain. Baku alun azan lah dipanggil di ibu ko apa-apa atau anak-anak muda ni laki-laki kok layadonan di rumah kini ke surau lah. Awak lun azan lai. Ndak ada laki-laki di surau dah. Dah 3 kali buat kumumuan Pak. Amu tahu sesudah itu. Tu berhenti amu di surau tu. Kecik ambolah selesai solat. Kecik beliau deh alhamdulillah tiba Ustaz. Ustaz azan je Ustaz. Awak lun azan lai.
Sudah azan langsung komen Pak Ibu dia lah terlambat Pak. Sudah zuhur baru dicerit tuan dia ibu tu kamu. Ustaz lah lama kami menunggu-nunggu tadi. Lah 3 kali ambo magi pengumuman. Cek ibu ko bu. Raso-raso kazan ambo tadi ke cek ibu tu. Dek dak jual dua pak dia azan tu pak. Raso-raso kazan ambo kok sempat ibu tu azan bagi kira tu pak. Kok sempat ibu tu azan bagi kira tu. Rami surau tu pak. Rami surau tu. Neng kedua malu awak sebagai laki-laki. Jadi neng kampek tu banyak tu bu. Banyak hari kini orang sudahlah jauh dapat dari dunia, kemudian jauh pula akhirat. Mudah-mudahan Allah hindarkan awak. Baik Pak Ibu sekalian, rahimakumullah. Ada pertanyaan? Aman Pak Ibu ya? Silakan. Ya. Tayamum tu 2 sebabnya. Pertama ndak ada air. Yang kedua ada air tapi bermudarat kalau memakai air, sakitnya. Tak masuk tak. Tu kan awak ingin menggaya-gaya bentuk itu. Lagi pula mohon maaf Pak Ibu. Sebenarnya untuk baralik tu tak perlu rancak-rancak mana dah. Nerancak tu beko berdua yo lakinya ndak barancak dah. Ku indak ketika baralik tangguh rancaknya dah. Selesai baralik takajut laki. Bentuk kau nyacetnya. Langsung berubah bentuknya Pak. Dulu ketika baralik rancak Pak. Jadi sebenarnya nerancak ku perlu dima jo suaminya. Jadi bukan berarti tak boleh bu berbadak ketika biasa aja, biasanya. Ya. Karena tak perlu makonyo kalau awak tak hati-hati bisnis pelaminan ko bu. Tata rias ko kadang kalau awak tak faham agamanya banyak subhatnya Pak. Banyak subhatnya. Belum lagi yang dipakai itu entah halal entah haram entah apa barangnya Pak Ibu. Tak tahu awak dah. Ya, dari apa awak kan tak tahu tu dah. Beko gara-gara dek maha takut kerana air akhirnya tak bau duk. Jadi tayamum tu 2 syaratnya. 1 tidak ada air. Yang kedua ada air tetapi tidak boleh memakai air karena kondisi kesihatan. Aku nak docek lah ya dah. Berarti tak masuk di situ keadaan untuk tayamum. Itu maknanya, mohon maaf, bagaimana awak mendapatkan rumah tangga yang sakinah kalau solat ditinggalkan? Tak masuk baralik tapi pakai piti riba Pak Ibu. Ya? Awak ingin keluarga sakinah Pak. Dibuat alik kadang-kadang salang piti ke bank sekian ratus juta. Mencicil sekian tahun, 10 tahun. Rupanya tahun kampek lah bercara yang nak awak. Hutang baralik lu selesai lah kok. Alun beko Pak Ibu ketika baralik menggadu orang. Ya? Menggadu orang ketika baralik. Nyo pasang tenda tengah jalan Pak Ibu. Tak bisa orang lalu dah. Bekonya tulis kalimat Pak. Mohon maaf, jalan anda terganggu. Ada pesta. Mohon doa restu. Tak ada doa restu dia pergi orang Pak. Sumpah serapah dia pergi orang Pak Ibu. Orang kan lewat. Amu mencalik Pak Ibu. Dulu orang kalau baralik Bu. Itu di pekarangan rumah masing-masing Pak. Pelaminan tu dalam rumah dulu. Kini di mana pelaminan? Di labuh Pak Ibu. Makanya awak kalau membuat rumah jangan babian tanah sadonya. Siswan pekarangan kau buat acara awak Pak Ibu pakai itu. Jangan sampai awak menzalimi orang lain. Ingat Pak Ibu, orang menyumpah tu suatu saat sumpah tu sampai ke awak. Ya. Itu beko yang merusak rumah tangga tu Bu. Dek kerana awak lah menzalimi orang lain dulu. Jadi sebenarnya ketika awak mendapatkan keburukan, itu diundang oleh kesalahan kita sendiri. Iya Bu. Ambo pernah mengalami tetangga tu mana? Tetangga ambo tu Bu. Tetangga ambo di Solok tu. Baralik hari Ahad, hari Minggu Bu. Hari Kamis tenda dah dipasangnya. Jangankan oto jonda Pak Ibu. Awak saja berjalan modeko jalan Tak bisa jalan lurus badan awak dah. Awak mana nak ketik membuat anak macam itu. Tak boleh tu Pak Ibu. Awak
awak kan tak tahu dah orang tu dia teoto tu kadang orang tak kaja. Kecuali kalau ada jalan alternatifnya Pak masih mending tu. Kau tutupnya, kau ada jalan siko. Kau ada jalan siko. Aman. Kau ndak kau jalan satu-satunya Pak Ibu. Ya. You kau ndak ambil seseorang. Siapa mau dia tolong dulu. Ingat Pak Ibu, setiap awak kau akan bertanggungjawab dengan perbuatan awak masing-masing. Jangan kesalahan orang menjadi alasan bagi awak untuk melakukan kesalahan yang sama. Inyo bertanggungjawab kerajo inyo, awak bertanggungjawab nanti kerajo awak. Itu Bu. Ya. Pertanyaan Ibu singkat tapi jawabannya panjang. Dek kerana pertanyaan Ibu esai ndak pilihan ganda. Kalau pilihan ganda silang-silang saja kan. Itu makanya panjang jawabannya. Baik Pak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita. Jazakumullah khairan katsiran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.